calon siswa mandua Padang Seni Politik ya harus itu dulu, harus bisa membaca Al-Quran. Berarti sekarang ada 408 siswa, 408 kuota ya. Nah, jangan nanti masyarakat hari-hari ada sertifikat, tidak. Nah, jadi tadi ada 3 jalur ya teman-teman ya. Ada dari reguler, afirmasi, dan juga prestasi. Nah, jadi buat kalian yang punya kendala mungkin di finansial, yang nggak perlu ragu lah. Karena ada jalur afirmasi di Mandua Padang Seni Politik ini. Begitu juga dengan kalian yang punya prestasi, ya jadi kalian nggak usah harus tes akademik lagi. Ada keunggulan tersendiri Pak ya dari jalur prestasi ini Pak ya. Nah, kalau untuk dari 3 jalur ini kan Pak, ini berapa persen sih Pak dari kuotanya? Di sini sebetulnya ada ketentuan ya untuk 3 jalur ini. Iya. Yang ditentukan di sini jalur prestasi itu hanya 15 maksimal itu. 15%. Maksimal 15%. Maksimal. Jadi bisa nggak terpenuhi 15%? Bisa saja tidak terpenuhi. Oh. Ya tergantung. Bisa nanti yang dari 15% menjadi 2%. Bisa saja. Kalau 2% yang mau yang berprestasi masuk ke Mandua. Oke. Nah, kemudian yang dari afirmasi itu juga maksimalnya 15%. Afirmasi itu juga maksimal 15%. Ya. Maksimal. Pak. Bisa saja banyak orang yang tidak mau ke Mandua bagi orang-orang yang mungkin punya KIP atau punya surat keterangan tidak mampu, tapi mereka nggak mau ke Mandua. Bisa tidak memenuhi 15%. Oke. Ya, jadi kalau tidak memenuhi ya kembali ke jalur reguler. Iya. Oke. Seperti itu. Berarti maksimal 15% dari jalur prestasi dan juga afirmasi. Iya. Kalau tidak memenuhi dialokasikan ke reguler, Pak. Iya, seperti itu kira-kira. Tahu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, jadi selanjutnya Pak. Ya. Ini dari jalur reguler dulu. Kita ada seleksi berkas, Pak ya. Iya. Seleksi berkas. Kalau untuk berkas-berkas yang diperlukan sudah ada lah di brosur, Pak ya. Sudah bisa diakses teman-teman. Terus untuk tes membaca dan menulis nih, Pak. Praktik ibadah, gimana ini? Oke. Kalau dia menyangkut tentang tes ibadah, BTQ, baca tulis Quran, ibadah, ya yang sehari-hari kita lakukan. Oh, seperti biasa aja, Pak. Nggak usah takut. Kalau mau tes itu paling tidak diuji oleh pengujinya, baca ayat ini, tulis ayat ini. Ya, kita harus latihan di rumah, harus banyak latihan sebetulnya. Kalau soal ibadah, yang sehari kita lakukan, apa bacaanmu ketika sholat? Ya, kalau menulis ya diperintahkan menulis ayat ya silakan ditulis. Itu saja. Nggak begitu muluk-muluk untuk tes BTQ dan ibadah ya. Kalau untuk bacaan tadi Pak, ini kan ada bacaan MU, ada bacaan NU ya. Iya, itu kayak mana Pak? Oke, terima kasih. Ini memang kadang-kadang jadi polemik bagi masyarakat ya yang punya organisasi ya. Ada paham NU, paham organisasinya Muhammadiyah, dua hal yang berbeda. Kalau di madrasah ini ya, bagi siapa saja yang sini mau Muhammadiyah, NU ya sah-sah saja. Di sini tidak ada perbedaan di antara kedua bacaan. Mau baca NU monggo, mau baca Muhammadiyah juga silakan. Berarti tidak ada pengurangan nilai, Pak ya? Tidak ada pengurangan nilai terhadap perbedaan bacaan terhadap dua organisasi itu. Jadi nggak usah takut teman-temannya, kalau mau bacaan Muhammadiyah silakan, mau bacaan NU juga silakan. Iya. Oke. Bebas. Oke. Baru selanjutnya Pak, itu tahap jasmani ya? Iya. Itu gimana Pak? Oke. Kalau jasmani ini? Sebetulnya masih ada tahap satu lagi loh. Apa itu Pak? Sebelum jasmani. Apa itu? Ada wawancara. Oh. Nanti saya ingatkan kembali. Setelah kita tes BTQ, kita masuk wawancara. Wawancara ini nanti akan ada tim kita, beberapa orang untuk memberikan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan sepintas tentang pribadi. Iya, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan madrasah. Disiapkan seorang siswa, calon siswa dan siswi masuk ke Mandua. Siap tidak dengan situasi dan kondisi yang ada di Mandua, artinya tentang peraturan Mandua, tentang keinginan masuk ke Mandua, itu semua dihasilkan melalui wawancara. Setelah wawancara sebetulnya masih ada kegiatan yang kita lakukan. Itulah yang disampaikan tadi, tes kesehatan. Jasmani, tes kesehatan Pak ya. Jadi bukan jasmani dulu, kita wawancara dulu, baru jasmani. Di jasmani itu nanti juga ada tim kita khusus, panitia, yang memang orangnya ahli di bidangnya, ya guru-guru penjas. Pendidikan jasmani yang mengetahui yang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi nanti ada tes, mereka sudah memberikan beberapa tes untuk masuk ke Mandua dari segi kesehatannya. Ya bisa saja lari keliling keliling atau buat
sit up, push up dan sebagainya, tapi tidak sampai memberatkan. Iya. Nah, tujuannya sebetulnya untuk melihat fisikis anak. Melihat daya calon tahan peserta tubuh ya, Pak, didik ya. kita ya. Siap nggak? Mampu nggak? Oh gitu. iya, betul, Masuk betul. ke mandua ini dengan fisik yang mereka miliki gitu. Iya. Sebetulnya di situ. Karena memang pengalaman kita, kalau nggak dites itu kesehatan, banyak sekali siswa dan siswi kita itu yang masuk yang memang sikit-sikit sakit, Sikit-sikit sakit, jadi sikit-sikit libur. pingsan di lapangan. Nah, Iya. jadi itulah muncul ya tes kesehatan ini, melihat fisik calon peserta didik kita. Karena kita di sini dari pagi sampai sore. Iya. Pelajarannya juga banyak. Full kegiatan Pak ya. Jadi harus daya tahan tubuh harus kuat. Ya betul. Betul, Pak. Nah, itu dia ya. Berarti ada 3 dari Pak ya, tes BTQ, praktek ibadah, kemudian wawancara, kemudian tes money. Ini semuanya dilakukan dalam 1 hari. Dilakukan di dalam 1 hari itu. Artinya begini, 1 hari maksudnya. Misalnya ada calon siswa kita mendaftar, dia tesnya hari itu, maka dia harus menyelesaikan tahapan yang 3 ini. Tes BTQ, ibadah tadi, wawancara, dan kesehatan. Tujuannya apa? Biar tidak bolak-balik. Betul. Itu menghemat waktu juga. Kan kadang-kadang calon siswa kita itu bukan orang kota sekitar saja, tapi banyak yang dari luar kota, bahkan dari Taput dan sebagainya, ya, Labuhan Batu. Kita kasihan dengan orang-orang itu kalau kita buat nanti jadwalnya beda-beda. Jadi kita buat 1 hari penuh. Kecuali nanti kalau sudah masuk ke tes akademik. Akademik juga secara global. Dan sekaligus semua, Pak. Iya, sekaligus semua masuk ke lingkungan madrasah kita ini, masuk ruangan menggunakan handphone, gadget masing-masing, dan melakukan ujian dari waktu yang sudah ditentukan. Berarti ujian itu datang ke mandua sini, ke mandua Panasonic ini, Pak ya? Tapi berbasis gadget. Iya, menggunakan gadget gitu. Iya, berarti tahapan selanjutnya itu tes akademik, Pak ya? Iya. Ya, saya lihat di brosur tes akademik itu 150 soal, Pak ya? Iya. Berapa? 150 soal. 120 soal. 120 soal. Iya. Itu dari beberapa mata pelajaran ya. Yang 120 soal kemungkinan dari agama. Yang lainnya ada matematika, ada bahasa Inggris, ada juga IPA, ilmu pengetahuan alam, ya, bahkan ada IPS-nya, ilmu pengetahuan sosialnya, karena di SMP kan dipelajari seperti itu. Kita gabungkan menjadi 1 soal, sehingga 120 soal. Berarti seperti soal-soal yang pada umumnya di MTS. Iya, makanya banyak-banyak belajar lah. Suruh banyak-banyak belajar yang waktu SMP, bukan soal SMA yang dipasang, tapi soal SMP. Ya, tapi menuju SMA gitu. Jadi buat kalian semua, nggak usah takut lah tes akademik ini, seperti yang biasa kalian pelajari lah di MTS atau di SMP masing-masing kan, ya kan Pak ya? Iya, betul. Nggak usah takut jadinya. Persiapin aja semua, dari tes baca tulis Al-Quran, kemudian wawancaranya, fisiknya juga, kemudian di tes akademiknya. Tapi tadi kalau untuk yang prestasi kita nggak perlu tes akademik, Pak ya? Tidak perlu lagi, karena sudah dibuktikan dengan sertifikat bahwa dia berprestasi. Iya, tapi tetap ikut proses yang lain. Seperti BTQ, baca tulis Quran, ibadah, wawancara, kesehatan, dia tetap ikut. Nah, itu dia kelebihannya. Ya, tapi ada gini juga saya sampaikan kepada ini seluruh calon-calon siswa mandua lah. Di sini ada ketentuan nilai kalau ingin masuk ke mandua, tidak serta-merta akademiknya. Ada itu tadi bagian baca tulis Quran, hitungannya sekian persen. Ya kan? Kemudian dari tes akademiknya sekian persen. Jadi nggak semuanya akademik, dibagi-bagi. Ada ketentuan nanti semuanya kita jelaskan di brosur itu biar lebih jelas. Di brosur sudah jelas kita semua, buat. Ya. Jadi sehingga orang-orang atau anak-anak kita yang mau masuk ke mandua ini nggak bingung lagi sebetulnya kalau memang sudah melihat informasi tentang PPDBM untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang sini. Tinggal mempersiapkan diri saja. Pak ya. Kemudian Pak, nanti kan setelah tahapan demi tahapan nih, keluarlah pengumuman. Pengumuman. Di pengumuman ini kita pengumumannya dari mana Pak? Online atau offline? Kalau pengumuman itu biasanya online lah. Kita lihat di website Mandua, PPDBM-nya. Di situ nanti jelas nampak hasilnya. Biasanya kita ujian tanggal 26 ya. Di brosur itu kita 26 ujian tes akademik. 28 itu udah pengumuman. Cepat. Ya, langsung Pak, 1 hari, beda 1 hari. Karena memang kita di pihak ketiga kan. Artinya prosesnya itu nggak kita dari pihak lain yang akan melakukan soal dan sebagainya. Jadi kita menggandeng pihak lain.
Iya, betul, betul, betul. Nah, Berarti setelah pengumuman langsung daftar ulang. ya daftar ulang ya, selesai semua administrasi ya, kita tunggu ajaran baru Iya. masuk. Nah, kalau sudah masuk ya masuklah menjadi siswa MAN 2 Padang Sidimpuan. Oke. Berarti nggak rumit-rumit Nggak juga ya, rumit Pak, ya? amat, nggak usah takut Iya, lah, nggak usah tenang aja. ada hal-hal yang di luar nalar masing-masing lah. Oke, oke, Jangan oke. mau percaya dengan kata-kata orang, MAN 2 Iya. itu begini, begini, begitu dan sebagainya. Trust issue itu. Cuman yang penting MAN 2 itu memang ingin membentuk karakter siswa, ingin membina siswanya itu menjadi orang-orang yang sukses gitu. Betul, Pak. Karena memang di MAN 2 ini programnya ada juga boarding gitu. Oh, apa itu, Pak? Boarding itu adalah sekolah yang memang kita itu memperuntukkan siswa kita itu tinggal di madrasah dan belajarnya dari pagi sampai malam. Itu keistimewaan kita di MAN 2 ini. Ada namanya boarding, Pak, ya? Ada Belajar dari namanya pagi boarding. sampai malam. Iya, Ada ini kelas khusus. tambahan berarti. Iya, ada kelas tambahan khusus. Cuman satu lokal. Oh, itu berarti kalau untuk yang boarding wajib asrama. Wajib asrama. Wajib diasramakan. Dan proses belajarnya juga sampai sore. Oh, Dan pengajarnya juga itu tidak orang dalam saja. oke. Kita datangkan dari luar, dari bimbel. Ya, biar Tambahan. anak-anak itu tidak bosan. Oke, 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 oke. Berarti berapa tuh, Pak? Berapa kelas tuh yang boarding? Kalau yang kita ini kan di tahun ini cuma satu kelas. Satu kelas. Dan jumlahnya terbatas. Berbeda Berapa? dengan kelas yang lain, rombel yang lain. Oh. Kita hanya boarding itu cukup 30 orang cukup. 30 orang. Iya, tidak banyak-banyak. Oke. Kalau itu kita masuk boarding itu ditentukan dari mana, Pak? Oke. Untuk masuk boarding itu nggak juga sembarangan. Iya. Dia pakai ujian. Dari ujian itu waktu kita PPDBM Iya. kan ada ujian akademik. Iya. Di situ kita akan melihat Oh. ya rankingnya 1 sampai sekian. Itulah yang akan masuk Itulah boarding. yang kita masukkan ke boarding. Dan itu juga harus kesepakatan dengan orang tua, nggak serta-merta dari pihak madrasah. Oh. Ditanya dulu kesiapan orang tua. Karena di boarding itu kan nanti tinggal di madrasah. Iya. Kalau tinggal di madrasah itu otomatis kan ada makannya, ya kan? Nah, jadi makanya gimana ya, harus komunikasi dengan orang tua. Oh. Nah, semua kita pihak ketiga kan. Iya, berarti harus atas persetujuan lagi dari Iya, harus persetujuan orang dari tua. orang tua. Kita Semisal tidak mau tidak melanggar maupun aturan. Iya, tidak apa-apa, Pak. iya. Dinaikkan yang lain. Iya, kita ambil yang lain. Pokoknya 30 orang. Yang memang tujuannya boarding ini yang menjadi peluru kita lah. Iya, betul. Wah, Berarti nilai teratas di tes potensi Iya. akademik. iya. Itulah Yang dari memiliki boarding. akademik tinggi lah dia pas Iya. waktu masuk PPDBM. Nah, gitulah kira-kira ya Oke. untuk boarding ini. Jadi teman-teman jelas banget ya. Udah cukup jelas dari ada jalur reguler, afirmasi, prestasi. Kemudian dari pengumumannya semuanya udah jelas. Ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan lagi, tanyain aja nanti di kolom komentar, mungkin yang belum dibahas di sini, tanyain lagi. Nanti kita akan jawab satu persatu. Ya. Oke, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lah, Pak, dari netizen kita, dari masyarakat luar lah, Boleh, Pak, ya. boleh. Kita bilang ya. Ada beberapa yang kurang paham atau kurang tahu, Pak. Nah, jadi ini tadi masalah boarding juga, Pak. Ini ada yang nanyain, apakah asrama itu khusus boarding aja atau yang reguler bisa? Oke. Kalau untuk tahun ajaran ini khusus boarding. Oh, khusus boarding saja, Pak. Iya, khusus boarding. Kenapa kita buat khusus boarding? Karena memang kalau kita baurkan yang boarding dengan yang tidak boarding, itu ada permasalahan yang terjadi. Karena memang anak boarding itu memang sudah ditempa dan orangnya sudah memang biasa disiplin, Ya. ya, waktu dan sebagainya, datang digabungkan dengan yang reguler, yang kemungkinan proses belajarnya terbatas tadi Iya. akan mempengaruhi. Oke. Sehingga kita kesepakatan dengan pihak madrasah, khusus kepala madrasah, ingin membangun boarding ini ya kita harus tentukan yang di boarding itu ya harus orang boarding saja, reguler tidak lagi. Berarti teman-teman kita nanti yang dari luar kota kos. Ya silakan Solusinya menginap di kos. luar. Menginap Itu di yang luar. putra ya. Ya, yang putra. Ah. Kalau yang putri, Pak? Yang putri memang ya kalau yang putri mungkin ada yang reguler. Oh, Karena di dibolehin. asrama kita kan ada dua, ada Oke. yang khusus boarding, ada yang reguler. Oke. Nah, jadi kalau putri agak lumayan. Ya, Yang berarti putra yang jadi problem Iya. untuk menitipkan anaknya misalnya ke madrasah untuk kos atau asrama, ya itu khusus boarding saja. Berarti kalau yang putri, yang boarding ataupun yang reguler bisa asrama. Iya, Tapi kalau yang tergantung nanti putra, iya. Kalau yang putra, yang boarding saja, Yang yang boarding. asrama. Iya. Yang lainnya cari solusi lain mungkin di Iya. kerabat atau Ya, di atau kos. kos di tempat sekitaran MAN 2 Padang Sidimpuan. Betul, Saya betul. rasa demikian kalau Oke. untuk masalah boarding. Ini Pak, ini Nah, menarik nih. Apakah dari pendaftaran ini ada sistem zonasi nggak sih, Pak? Dari zonasi itu diperhatikan nggak sih, Pak? Kalau sebetulnya kita di madrasah kita nggak
ini ya, Nggak, ada zonasi. nggak ada Itu zonasi bedanya kawan-kawan kita. ya. Itu bedanya kita Oke, dengan dinas. iya, Kalau dinas masih ada zonasi. oke. Kalau kita dari mana saja ya bisa Heeh. masuk ke Mandua Berarti Provinsi. nggak, biarpun dia dekat di sini nggak menjadi nilai tambah Pak ya. Nggak nilai Biarpun dia di tambah, jauh-jauh nggak mungkin ada pengaruh. nggak ada pengaruh teman-teman ya. Heeh. Jadi nggak usah takut lah sistem-sistem zonasi itu nggak ada Iya, di Mandi, nggak ada. nggak ada. Oke Pak. Oke. Oke lanjut. Oh ini Pak. Pasti kan kalau kita tahu lah, kalau pendaftaran itu pasti ada lah Pak, duit uang registrasi. Iya. Ini gimana Pak? Apakah gratis Maaf atau ya, gimana? kalau kita uang registrasi nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, kecuali nanti kalau ada materi ya bawa masing-masing. Oh, Nggak materai. ada urusan dari pihak madrasah. Oke. Kita tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Oke, untuk biaya pendaftaran Biaya Pak, pendaftaran tidak nggak ada, ada. gratis. Itu tidak pernah dilakukan. Itu gratis. Gratis teman-teman ya. Jadi nanti Ya. kalau ada oknum-oknum yang minta sama kalian, laporin aja Ya, langsung. silakan dilaporkan. Kita Iya. juga senang dengan hal itu karena Betul. kita juga madrasah yang berintegrasi, Betul. integritas. Oke Ya. teman-teman ya. Jadi kalau ada nanti yang minta sama kalian biaya pendaftaran segini, biaya pendaftaran sini, nggak ada. Kalian langsung aja hubungi di kontak Ya, person yang silakan ada di kontak person yang brosur. ada di brosur ya. Iya. Kita siap. Aman berarti Pak ya? Aman. Jangan takut Karena kita guys. mau bersih ya. Iya. Masuk Mandu ini harus bersih. Oke. Ini kemudian ada lagi nih Pak. Ini nih yang paling sering nih. Kalau kita masuk kemana-mana itu adalah Pak istilah jalur belakang, ya kan? Itu gimana itu Pak? Kalau jalur belakang itu ya, kalau memang kita punya saudara ya kita arahkan untuk belajar. Oke. Jangan sempat kita itu mengutamakan keluarga kita dibandingkan dengan orang lain yang memang sudah mumpuni, ikut tes bagus, malah kita buang enggak. Insya Allah di PPDBM Madua Padang Sidimpuan itu kalau masalah jalur keluarga lah ya Iya, maksudnya ya. jalur keluarga. Itu belakang lah itu. Belakang. Nggak ada itu. Oke. Biasanya ikut tes. Iya. Nggak ada. Ya. Kom-kom kan Kom-kom nggak ada nggak. Pak ya? Yang penting arahkan saja. Kalau kita punya kom, kita selalu bilang sama guru-guru juga. Iya. Bapak Ibu yang punya saudara, silakan suruh belajar. Oke. Gitu. Ya biasa ya. Iya. Memang kadang-kadang di PPDBM Iya. ini kan yang paling banyak muncul ya hal-hal seperti itu. Udah Luar jadi biasa juga itu. Ya. udah jadi Makanya saya apa baru publik, kali Pak? ini jadi ketua panitia PPDBM. Ini tantangan bagi saya loh, dia. Iya. Ya, ini tantangan bagi saya. Ya, kita berkomitmen. Kami juga dengan pihak madrasah berkomitmen. Itu di nomor sekian kan, dikesampingkan. Kita utamakan yang memang berkualitas, yang berkualitas. mumpuni. Iya, karena harga diri madrasah kita dipertaruhkan loh di PPDBM. Betul. Ya, jangan nanti masuk siswanya kok nggak ada yang mampu ini mampu itu gara-gara apa? Banyaknya saudara yang masuk. Betul. Padahal tak mampu. Nggak ada, Kalau mampu iya. ya nggak ada masalah. Agama juga akan memperbolehkan kalau yang Iya. mampu. Betul, Kan gitu ya. betul. Itu dia. Saya rasa begitu ya. Tantangan bagi saya lah ya, untuk sekarang saat ini sebagai ketua panitia PPDBM. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Iya. Pertanyaan yang sebetulnya kalau saya pribadi merupakan suatu tantangan. Iya. Pertanyaan tantangan ini. Jadi kalian nggak usah khawatir lah ya, lewat jalur belakang tuh nggak ada. Jadi pokoknya kalian bisa, mampu, pasti kalian masuk. Satu Ya. lagi, kalau ada yang tahu jalur belakang, ya sampaikan saja. Kontak kita ada. Misalnya ada yang tahu, Iya. menerima seperti yang tadi, ya kan, menerima amplop, Iya. datang ke seseorang, baik dia keluarga Mandua datang, tuh kasih amplop, diusahakan menang, nggak ada itu. Nanti nasib-nasiban, hati-hati, jangan coba-coba, Dan coba-coba ya. jangan dicoba-coba main Iya. seperti itu. Nanti dimanfaatkannya calon siswa itu untuk nasib-nasiban, padahal nggak ada yang menerima amplop. Memang dia masuk. Iya, betul. Ya kan? Betul. Memang dia masuk, anaknya mumpuni. Tapi karena dia sudah ngomong kepada pihak yang lain misalnya, ya, jadi dia bertanggung jawab ingin memberikan amplop. Ya jangan. Orang kamu mampu gitu. Iya. Nah, yang beruntung siapa? Ya orang yang Ya, kamu orang kasih amplop, padahal nggak ngurus. Orang nggak bisa ngurus gitu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, itulah Jadi kira-kira. untuk kalian yang punya, yang tahu lah informasi-informasi itu, laporin aja teman-teman ya. Iya, Laporin aja. laporkan kepada panitia. Iya, pasti akan ditindaklanjuti kok. Iya. Oke, Pak. Nah, udah cukup lama sekali kita bincang-bincang ini, Pak. Oke. Ya, mungkin udah bisa lah membantu teman-teman yang banyak pertanyaan yang mau masuk Mandua Padang Sidimpuan ini. Nah, Alhamdulillah. terakhir lah, Pak. Harapan Bapak untuk PPDB Mandua Padang Sidimpuan ini tahun 2025 ini. Oke, terima kasih. Ya. Harapan saya PPDBM di tahun 2025 ini mudah-mudahan lancar, Amin. tidak ada masalah. Amin. Dan saya berharap masyarakat yang ingin mendaftarkan ke Mandua silakan, monggo. Ya. Jangan mau diprovokasi.
Ya. tentang apa yang terjadi di Mandua. Mandua itu sebetulnya luar biasa. Ya. Jangan ada yang bahasa-bahasa di luar, Mandua mengatakan begini, begitu. Jangan percaya. Silakan masuk saja ke Mandua. Setelah kamu masuk ke Mandua, maka kamu akan tahu bagaimana Mandua itu. Nah, Kalau masih orang lain yang bercerita, kamu akan menyesal suatu saat betul. bahwa kamu tidak mau mendaftar ke Mandua. Betul. Mandua is the best. Harapan saya juga kepada seluruh masyarakat, siswa-siswi yang kelas 9 SMP, Sanawiyah, baik di negeri maupun swasta. Silakan berlomba-lomba sesegera mungkin, sebelum terlambat. Ya. Ayo ke Mandua, jangan sampai telat. Iya. Kalau sudah telat, tidak ada istilah minta tolong. Oke? Yes. Jangan sampai telat, tidak ada Ya. istilah minta tolong. Kasih tahu tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke, Pak. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak telah mengundang kami, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kita semua. Iya, Pak, ya, untuk amin, teman-teman kita amin, semua. ya Rabbal. Oke, jadi teman-teman buat kalian yang masih punya beberapa pertanyaan yang belum dibahas di podcast ini, tanyain aja nanti di kolom komentar. Jangan takut, jangan ragu, akan kami perjelas satu-satu. Ya, kalau masih ada lagi yang belum, misal ini bagaimana Kak, ini bagaimana, akan kami jawab. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, dan jangan lupa dukung terus podcast ini untuk semakin berkembang. Bye-bye, sampai jumpa. See you next time.